Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? La'ala kunna bi khairin wal afiyah insyaallah. Baik. Kita lanjutkan lagi materi fikih jual beli muamalah. Ya, kita lanjutkan syarat-syarat dalam jual beli bagian yang kedua. Sebelumnya kita jelaskan definisinya apa, kemudian ketentuannya apa, kemudian pembagiannya. Ya, pembagian syarat-syarat dalam jual beli. Ya. Yang pertama adalah syarat-syarat yang dibenarkan, yang sah. Ya, syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, ada beberapa macam, kemarin kita jelaskan ada 5. Nah, sekarang kita akan jelaskan pembagian yang kedua, syarat-syarat dalam jual beli, yaitu syarat-syarat yang fasidah, asyurutul fasidah, syarat-syarat yang rusak, yang tidak sah. Wa hadzal qismu minasyuruti la yajuzu ishtiratu wa la yasihhu walau ishtarat aw walau syarata fala yalzamu al-wafa'a bihi. Wa dalilu qawluhu sallallahu alaihi wasallam kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batilun wa in kana mi'ata syaratin. Ya, pembagian ini diantara syarat-syarat yang tidak boleh disyaratkan, ya, tidak boleh membuat syarat di dalamnya dalam jual beli, dan tidak sah syarat tersebut. Ya, artinya tidak berlaku. Walau syarata, maka atau apabila syarat mensyaratkan, seorang mensyaratkan fala yazamu, maka tidak wajib, ya, dan tidak dituntut untuk menunaikan syarat tersebut. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syartin laisa fi kitabillah, setiap syarat yang tidak sesuai dengan Al-Quran, kitab Allah, maka syarat tersebut adalah batil, walaupun syarat tersebut sebanyak 100 syarat. Wa syurutul fasidah ala naw'in, adapun syarat-syarat yang rusak ada 2 macam. Wa an-naw'ul awal, macam yang pertama asyurutul latil ja'at asy-syari'ah bil man'i minha, yaitu syarat-syarat yang syariat melarang, ya, tentangnya, tentang syarat tersebut. Mislu ayajma'a bainas salaf wal bai', yaitu gabungkan antara salaf dengan jual beli. Ya, kita jelaskan nanti salaf itu apa, ya, termasuk utang piutang, ya. Karena di sini ada 2 akad sekaligus. Ya, seperti kredit, ya, sewa dengan jual beli. Nah, itu kan enggak boleh seperti itu. Ka ayyaqrudu Zaid Khalidan mi'ata alfin riyal ala ayaruddaha bil mablag nafsah. Seperti Zaid memberi utang kepada Khalid sebanyak 100.000 real, ya, untuk dikembalikan dengan jumlah ya sebesar jumlah tersebut. Bisyartin ayabi'a Khalid sayaratihi li Zaidin bi asyarati ala riyal, dengan syarat Khalid, ya, menjual mobilnya kepada Zaid dengan jumlah 10.000 real. Maka syarat ini haram karena bisa masuk kepada riba. Itu riba apa? Riba
Inah ya, termasuk inah kemarin kita jelaskan inah ya, inah. Baik. Faqad takunu qimata sayyara aktsar min dzalik. Walakin Khalid radhiya bidzalika li ajri qard. Nah, kadang harga mobil itu lebih tinggi daripada hutang itu. Ya, atau lebih tinggi daripada mobil yang lain. Akan tetapi Khalid ya ridho, rela untuk menjualnya. Tujuannya untuk apa? Untuk meminjam uang. Dan ini apa? Gak boleh, diharamkan. Karena sabda Rasulullah SAW ya, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak boleh salaf dan bai'. Tidak boleh apa? Yang menggabungkan antara salaf dan jual beli. Salaf itu tadi ya, meminjam ya, pinjaman ya, kemudian disyaratkan dengan membeli. Nah, ini kan tidak boleh, dilarang dalam syariat karena ada nas ya, nas khusus tentang ini. Jenis yang kedua, syarat yang bertentangan, al-syurutul mukhalafatu lil maqsudi minal aqdi. Syarat yang bertentangan dengan maksud akad jual beli. Contohnya, ayyabi'ahu sayyaratan bisyartin alla yasta'milaha al-mushtari. Fa hadha syartu yukhaliful maqsud min aqdil bai'. Idhil maqsudu an aqdil bai' isti'mal al-mabi' wal istifadatu minhu. Contohnya, syarat yang bertentangan dengan maksud tujuan dari akad jual beli adalah, contohnya seorang menjual mobil dengan syarat tidak boleh menggunakan, tidak boleh apa? Dengan syarat si pembeli tidak boleh menggunakan mobil tersebut. Maka syarat ini bertentangan dengan tujuan akad jual beli. Karena tujuan maksud dari akad jual beli adalah menggunakan barang yang dibeli atau yang dijual ya, dan memanfaatkannya. Maka syarat tersebut apabila bertentangan dengan tujuan jual beli, akad jual beli, maka syarat tersebut adalah fasid ya, batil. Baik. Paham ya pembagiannya? Oke. Syarat al-bara'atu min kulli aibin. Syarat berlepas diri dari semua cacat. Ya, ini materi yang baru. Ya. Apakah sah atau tidak? Apakah boleh atau tidak? Baik, kita jelaskan. Yahdusu ahyana fi ba'dil aswaq bi khasati suq al-haraj ala sil'i ayashtarita al-ba'i'u ala al-mushtari annahu bari'an min kulli 'aibin qad yadhharu fi sil'ah ba'da al-'aib wa dhalika liyajtaniba mutalabatuhu fi ma ba'd fa hal yasihu hadha syar yabra'u wa yabra'u al-ba'i'u min kulli 'aibin yadhharu fi sil'ah fi ma ba'du aw yakunu syartu batilan wa yahiqqu lil mushtari radd al-sil'ah aw akhdhu al-'arsh muqabalatul 'aib. Ya, kadang terjadi dalam beberapa pasar ya, market apapun itu, lebih khusus ya, market apa yang menjual beli barang-barang yang disyaratkan si penjual kepada pembeli berlepas diri dari semua cacat ya, dan akan nampak ya aib tersebut, cacat tersebut ya, dalam barang setelah jual beli. Nah, untuk itu, untuk menghindari permintaan atau tuntutan-tuntutan setelahnya, apakah sah syarat tersebut, dan si
penjual berlepas diri dari semua cacat yang akan nampak dari barang tersebut setelahnya, atau syarat tersebut batil, bagi pembeli punya hak untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual dan meminta uangnya kembali, atau meminta ganti rugi dari cacat tersebut. Baik, kita akan bahas la yakhlu amr min ihda halataini. Ini tidak lepas perkara tersebut dari salah satu dua keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, idza kana al-mushtari ya'lamu bil aib, apabila si pembeli mengetahui cacat tersebut, wa dzalika bi ayyukhbirahu al-bai'u bil aib, yaitu dengan si penjual memberitakan kepada si pembeli aib tersebut, cacat tersebut. Au yakunul aibu zahiran, atau cacat tersebut nampak, dilihat, yarahu al-mushtari, dilihat oleh si pembeli. Mislu ayakul al-bai', seperti si penjual mengatakan asyairatu yankusu zaituha, mobil ini minyaknya suka boros atau bocor wa yashtaratul bara'ah min hadzal 'aib, dan disyaratkan yashtaratu al-bara'ah, syaratkan apa? Berlepas diri dari cacat tersebut. Fa innahu yabra'u wa la yahiqqu lil musyari ay yarudda 'alaihi sayyarah min ajli hadzal 'aib, maka berlepas diri dari hal tersebut maka boleh berlepas diri itu dan tidak punya hak. Jadi si pembeli tidak punya hak untuk mengembalikan mobil tersebut kepada si penjual dari aib ini. Maka tidak mengapa kalau hal tersebut terjadi. Yang kedua, keadaan yang kedua, apabila idza lam ya'lam al-mushtari bil aib, apabila si pembeli tidak mengetahui. Jadi kondisi yang kedua itu kebalikan yang pertama. Idza lam ya'lam al-mushtari bil aib, apabila si pembeli tidak mengetahui cacat, washtarata al-bai' al-bara'ah, si penjual mensyaratkan berlepas diri min kulli aibin, dari semua cacat fi sil'ah, dalam barang tersebut, bi ayyakul ana bari'un min kulli aibin tajiduhu fi sil'ah, seperti dia mengatakan saya berlepas diri dari semua cacat yang didapatkan olehmu dalam barang tersebut. Au yaqula lahu abi'uka hadha sayyarata ala anha qauman hadid hadidah, au abi'uka hadzal baita ala annahu kuman turabah, au abi'uka hadhihi sayyarata ala annaha mukassiran muhattamah, wa nahu dzalika min al-ibarat allati ya'lam mukhalafatuha lil waqi' allati muradul ba'i ayaqbal al-musyari as-sil'ah bima fiha min uyubin. Seperti dikatakan, atau penjual mengatakan saya menjual kepadamu mobil ini dengan kondisi yang baik, yang bagus, atau dia mengatakan saya menjual rumah ini dengan kondisi yang baik, atau yang lainnya seperti itu Nah, ungkapan ini bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya. Akan tetapi si penjual menginginkan supaya barang tersebut diterima oleh si pembeli, padahal di dalamnya ada cacat. Seperti saya menjual mobil ini mulus, no PR gitu, no minus dan sebagainya.
Atau saya menjual rumah ini, ya tidak ada pajak atau yang lainnya, ya. Nah ini seperti ini, padahal ya banyak minusnya mobil tersebut, ya. Rumah itu padahal masih dicicil atau yang lainnya, masih ada pajak atau tunggakan atau bangunannya retak dan sebagainya, dia poles lagi, ya. Hukmu fi hadzal hal, dan hukum dalam keadaan ini, anal bai'a idza kana ya'lam bil aibi indal bai', ya, fakatamahu fa innahu la yabra'u min hadzal aib fa innahu ghisyun wa tadlis. Hukum dalam kondisi ini bahwa si penjual apabila ya mengetahui aib tersebut, cacat tersebut ketika menjualnya dan menyembunyikan cacat tersebut, dan dia berlepas diri dari cacat, maka termasuk ghish, ya. Man ghasyana falaysa minna, udah kita bahas tentang ghish, dan termasuk tipu daya, ya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang melakukan tipu daya, melakukan penipuan, bukan golongan dariku, bukan termasuk golongan dari kami. Wa bina'u ala hadza fa inna wajada al-mushtari biha aiban, ya. Dibangun atas hal ini apabila si pembeli mendapatkan cacat tersebut dalam barangnya, ya, barang yang diperjualbelikan, fa innahu yasbutu lahul khiyar, maka ya berlaku kepadanya khiyar, bisa diambil, ya, diambil barang tersebut atau dikembalikan, ya, karena ada cacat. In kana al-bai'u la ya'lam fal hukmu annahu yabra'u minal aib. Apabila si penjual tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui apa cacat, maka hukumnya dia berlepas diri dari cacat tersebut. Di anal haqal lil mushtari qad radiya bi isqati haqqihi. Karena yang punya hak bagi si penjual, si pembeli, karena dia ridho menggugurkan haknya. Al-mu'minu ala syurutihim, dan mukmin itu di atas syarat-syarat mereka. Atas syarat-syarat mereka. Paham ya? Itu syarat-syarat yang apa? Yang termasuk apa? Boleh dan tidak boleh. Dari apa? Syarat berlepas diri dari cacat. Ya, dua keadaan. Paham ya? Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Baik. Kita lanjutkan dengan latihan-latihan. Ya, latihan-latihannya diisi ya. Saya akan membacakan soalnya dan menerjemahkan soalnya, kalian isi ya untuk tugas. Do alamati, ya, sahihah ba'da al-ibarah sahihah, wa alamatu khata' ba'da al-ibarah khata' fi mayali. Letakkan ya alamat benar dari ibarah yang benar dan alamat yang salah dari ungkapan yang salah sebagai berikut di bawah ini. Alif, yasihul bai'u idza syarata al-bai'u 'ala al-musyari ayaskuna ad-dar al-muba'ah muddat sanah. Ya, jual beli sah apabila si penjual mensyaratkan kepada si pembeli, ya, untuk menetap, ya, menempati rumah yang dijual selama 1 tahun. Ini sah benar atau tidak? Ya, kalian tinggal centang atau checklist ya. Kalau benar centang, kalau salah checklist ya. Cakra ya. Yang ba. Idza syarata al-bai'u 'ala al-mushtari ay alla yabi'a sayyara fasadal bai'u wa syartu. Apabila si penjual mensyaratkan kepada pembeli supaya tidak menjual mobil yang dijualnya,
kepada si pembeli. Jadi tidak boleh menjual kembali. Ya, harus dipegang oleh si pembeli. Tidak boleh dijual kepada orang lain. Fasadal bai' wasyartu. Maka rusaklah jual beli dan syarat. Benar atau tidak? Taib. Lil mushtari ayashtarita 'alal bai' ta'jilu ba'dus saman. Ya, bagi si pembeli mensyaratkan pada penjual ya menangguhkan sebagian harga, boleh tidak? Ya, dengan kredit atau utang ya, gitu, boleh atau tidak? Oke. Kalau tidak boleh cakra, kalau boleh centang. Checklist ya. Idza katama al-bai'u 'ala al-mushtari 'aiban khafiyan wa huwa ya'lamu 'inda al-bai'i falil mushtari raddal bai'i mabi'. Apabila si penjual menyembunyikan ya cacat yang tidak diketahui atau yang tersembunyi kepada si pembeli, dan dia mengetahui, si penjual itu mengetahui cacat tersebut ketika dijual, maka bagi si pembeli boleh, yang punya hak, dia mengembalikan barang tersebut. Ya, oke. Ini ada 4 soal. 4 soal ini kalian isi nanti ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru da'wana